Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Fi. meluangkan waktunya Iya. untuk menjadi narasumber tugas wawancara saya terhadap kepala sekolah. Perkenalkan, ini kepala sekolah MTS Dodotolibin, Pak Babun Hoir SPD. Beliau adalah kepala sekolah yang sangat sabar dan membuat gurunya betah mengajar di MTS Dodotolibin. Alhamdulillah. Pak Babun, ini saya ada tugas untuk eksplorasi eksplorasi identifikasi masalah yang terjadi di sekolah kita, sehingga ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Pak Babun mengenai faktor apa saja yang kita hadapi selama ini. Boleh. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, boleh saya langsung mulai nih Pak? Ya, silakan. Jadi yang pertama, menurut pandangan Pak Babun, Bapak, faktor apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu masih rendah? Yang pertama, tingkat kesulitan materi. Yang kedua, ya kurangnya metode pembelajaran bagi seorang guru terhadap anak. Terus bukan minatnya rendah, bukan sebenarnya. Satu, karena memang anak ke pondok itu mengutamakan tujuannya mondok. Jadi yang formal itu yang kedua. Tapi bukan berarti menyampingkan, tidak. Kalau dari pengasuh, dari pengurus, tetap harus semuanya harus sama-sama giat dalam belajar, harus sama-sama semangat dalam belajar. Karena dari Al-Mukarram pengasuh itu memang semuanya harus sama-sama pintar sebenarnya. Tapi keterbatasan kemampuan siswa yang menyebabkan anak itu tidak satu, ya. Mungkin kecapean di pondok, ya. Karena di pondok itu waktu belajar lebih banyak daripada di sekolah, siang malam di pondok, ya. Jadi capek, jadi bisa jadi di sekolah itu ngantuk dan sebagainya. Ya mohon maaf lah. Terus apa lagi? Jadi karena kondisi anak ya Pak ya, kondisi anak sudah kecapean ya Pak ya, jadi sampai di sekolah itu ngantuk. Bukan karena minat sebenarnya ya Pak? Bukan karena minat. Ya karena itu butuh dari butuh guru yang inovatif, kreatif dalam memberikan materi di kelas. Harus mampu mengelola kelas hidup, semangat anak-anak semuanya terus digenjot. Iya, jangan lemah. Ya. Jadi guru harus istilahnya waktu proses persepsinya itu motivasinya sangat kuat sehingga siswa pun langsung melek waktu guru itu datang. Iya, betul ya. Ya harus pinter lah, gurunya harus pinter menggunakan metode dengan melihat situasi kondisi di kelas. Kalau sudah melemah ya dipompa lagi. Saya lanjutkan ya Pak ya. Untuk yang kedua, faktor apa yang menyebabkan rendahnya minat membaca dan literasi siswa, terutama pada pelajaran IPA? Ya kalau IPA ya sudah maklum, sejak saya sekolah dulu juga begitu ya. Banyak yang tidak diminati. Siswa itu biasanya banyak yang tidak meminati. IPA, matematika, bahasa Inggris, ya eksakan itu ya. Jadi yang mampu, yang senang itu hanya IQ-nya yang 70 ke atas lah ya. Kalau yang di bawah rata-rata itu ya IQ-nya ya pasti gitu ya tidak begitu meminati. Berarti faktor apa Pak yang menyebabkan rendahnya kemampuan membaca atau literasi siswa? Kok malas sekali kalau disuruh membaca itu, karena apa kira-kira Pak? Ya mungkin kurangnya media pembelajaran. Media pembelajaran itu harus ada dipakai. Istilahnya buku. Jadi tidak jemu. Ya alat itu namanya media, alat pembelajaran. Kalau pakai media, insya Allah anak itu tidak merasa tidak jemu. Artinya tidak ngantuk lagi.
Ya kalau monoton hanya diterapkan gitu aja ya. Untuk fasilitas perpustakaan kira-kira mempengaruhi nggak untuk Pak meningkatkan atau mempengaruhi rendahnya minat membaca siswa Pak? Ya bisa juga mempengaruhi, terutama pada anak-anak yang pintar. Sebenarnya butuh orang itu butuh literatur. Jadi di samping materi yang pokok di sekolah itu sebenarnya anak pintar ingin berkembang, ya buku penunjang wawasan anak-anak. Ya kalau yang lagi-lagi balik IQ-nya anak-anak. Kalau misalkan untuk anak kampung kurangnya mereka membaca buku ada kaitannya dengan keseringan mereka memegang HP atau bermain handphone apa tidak Pak? Ya jelas kalau zaman sekarang yang kenyataannya ya realitanya seperti itu. Saya kan di rumah tidak di pondok, paham yang di pondok, paham yang di rumah. Saya karena di sana itu saya di pondok 9 tahun, kemudian masih ngajar di pondok aktif sampai sekarang, di formal juga, di masyarakat juga. Saya lihat itu ya memang gitu, karena kebanyakan HP sampai larut malam, ya sering orang tua dan anak itu sering terapi ya. Jadi akhirnya sangat berpengaruh juga pada pelajaran. Bukan hanya berpengaruh juga, sangat berpengaruh. Ya. Jadi peran buku digantikan oleh HP ya Pak ya? Iya, jadi guru ya harus pintar memanfaatkan IT atau HP sebagaimana dengan pelajaran, dengan materi kalau bisa. Tapi masalahnya di sekolah kita kan nggak boleh. Ya. Di sekolah kita nggak boleh karena ada terbentuk aturan pondok, nggak boleh pegang HP ya. Kalau itu Pak, mempengaruhi nggak minat membaca siswa itu rendah karena kurangnya pembiasaan sejak dini Pak? Iya, betul juga ya. Dari sejak SD-nya juga bisa. Bisa, kurang ya, membaca sehingga terpengaruh. Kemampuan numerasi, literasi numerasi dari sekolah dasarnya itu juga sangat berpengaruh pada jenjang yang lebih tinggi. Jadi oleh karena itu ya guru yang di jenjang lebih tinggi itu harus betul-betul mampu memberi motivasi anak supaya bagaimana supaya senang ya belajar, semangat ya. Jangan berhenti ya. Guru tidak boleh berhenti, tidak boleh capek, guru itu tidak boleh capek, tidak boleh putus asa. Karena sudah nawaitunya ingin jadi guru ya harus betul-betul lillahi ta'ala untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak bangsa. Guru harus menjadi paket lengkap untuk anak-anak ya Pak ya? Ya, harus menjadi paket lengkap untuk anak-anak. Untuk yang ketiga, kalau tadi tentang literasi, sekarang tentang numerasi. Kira-kira yang mempengaruhi, yang menyebabkan minat numerasi siswa dari itu apa kira-kira Pak? Lagi-lagi. Numerasi, lagi-lagi kayak tingkat IQ-nya. Ya. Kalau di bawah rata-rata ya mesti ya gitu. Kalau yang tinggi ya jaga juga. Makanya untuk tahun ini diselenggarakan dibedakan ya, kelas khusus ya. Jadi yang IQ-nya di atas rata-rata pinter itu dijadikan 20-an. Sisanya yang banyak ya. Kalau campur itu plus minusnya, positif dan kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya kalau dicampur, yang pintar itu bisa jemu, diulang. Tapi yang pintar itu satu kali diterangkan langsung paham. Iya. Diulangi lagi saya sudah paham, itu yang hanya jemu ya Pak ya, hanya kurang. Sedangkan guru itu kan mikir yang akhirnya rendah diulangi. Jadi kalau dipisah, yang pintar yang setengah ya, yang ini dalam puluh bawah dijadikan. Jadi penanganannya itu beda, khusus ya. Jadi guru masuk di kelas, wah saya di kelas ini beda sudah suasananya. Saya di kelas ini harus berjuang ya. Gitu ya. Disesuaikan dengan karakteristik siswa. Ya. Selain itu Pak, kurangnya latihan siswa dalam operasi hitung mempengaruhi apa tidak Pak tentang rendahnya operasi ya? Ya jelas. Kurangnya itu jelas. Kurang latihan. Kurang latihan. Jadi
Jadi yang pertama adalah IQ siswa yang masih rendah, ya Pak ya. Terutama sekolah kita input ya. Siswa yang masuk ke kita itu IQ-nya bermacam bervariasi. Kalau untuk yang IQ-nya tinggi ya tidak rendah, tapi kalau yang bukan sekolah negeri, yang negeri kan pakai tes kemampuan diterima. Kalau kita kan sembarangan. Yang kedua kurang latihan, kemudian kalau misalkan kemampuan dasar dari SD itu Pak mempengaruhi apa tidak Pak tentang numerasinya anak SMP atau MTS? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi karena kalau dari dasar sudah kurang kemampuannya, kelanjutannya itu juga sulit. Ya. Agak kurang juga. Tapi kalau kemampuan dasarnya itu sudah bagus, sudah kuat ya, maka selanjutnya itu insya Allah lancar, enak ya. Di pondok pun juga begitu. Jadi di tingkat dasar itu kalau nahwu sorobnya alatnya sudah kuat, enak sudah ke depan ke jenjang yang lebih tinggi, kelas-kelas tingginya. Tapi kalau tidak bagus dasarnya, jangan diharap, tambah bingung. Tambah bingung nih, sudah kemampuan apa itu namanya operasi hitung kurang ditambahi rumus-rumusnya, nambah bingung. Terutama untuk IPA. Saya lanjutkan untuk berikutnya ya Pak ya. Kemudian nah saya itu rencananya PPL kan sebentar lagi PPL Pak, Agustus minggu keempat insya Allah. Kalau nggak berbeda saya mau PPL. Kemudian di Tolibin juga sekolah sendiri. Rencananya saya itu mau setelah tanya-tanya ke teman, akhirnya saya memilih ke kelas 8E. 8E. Nah, 8E. Nah, dulu waktu mereka kelas 7 kan bukan saya yang mengajar Pak. Sehingga saya memang belum mengetahui karakteristik aktivitas pondok mungkin Pak. Aktivitas pondok, kecapean di pondok, tapi pada dasarnya anak itu pintar. Jadi walaupun belajar mandiri, belajar sendiri, mampu dia paham. Jadi yang pertama karena dia faktornya kelelahan, kemudian yang kedua IQ-nya sudah mampu. Kalau kemudian apa itu metode guru mengajar atau waktu persepsi berpengaruh apa tidak Mbak tentang kepada dia tidur? Sebenarnya banyak. Kalau anak pondok itu saya tidak heran begitu. Iya. Tidak heran. Soalnya apa? Ya di sekolah tidak mampu hidup sehat, tidak mampu hidup apa ya, hidup semangat. Seperti anak kampung. Iya, seperti anak kampung seger misalnya, melek pun. Tapi di pondok dia belajar bersama dengan teman-teman yang tidak mampu itu biasa. Belajar sendiri, tidak mampu tanya-tanya itu biasa di pondok. Anak yang memang punya minat belajar, yang minat belajarnya tinggi, seperti itu di pondok. Jadi walaupun katanya Bu Novi tadi di kelas tidur ya. Tapi pelajaran mampu, pinter, nilainya bagus, di pondok pasti tidur. Tidak diam pondok, iya, tidak diam. Berarti solusinya, misalnya sebagai guru itu mempengaruhi apa tidak Pak metode guru untuk cara membangkitkan dia, memotivasi dia supaya semangat, kemudian tidak tidur di kelas itu pengaruh apa tidak Pak terhadap dia, terhadap siswa tersebut? Pengaruh juga, carikan metode yang cocok bagaimana sekiranya anak yang ngantuk-ngantuk itu bisa beraktivitas ya hidup dan semangat. Kalau misalkan IPA praktek ya Pak ya mungkin salah satu ya praktek, pokoknya harus diaktifkan ya. Jangan dipasifkan ya. Kalau suasana kelas redup harus diaktifkan sudah, suruh berdiri atau duduk tugas tangan terus pokoknya diberi aktivitas tanya iya dengan pertanyaan dan sebagainya. Lalu kalau sudah hidup guru lagi yang aktif gantian guru aktif siswa tidur jangan diteruskan tidak sukses saya aktif misalnya gurunya aktif siswanya siswanya aktifkan dulu ditakon ya dimotivasi dulu ya Pak dibangkitkan dulu semangatnya ya Pak ya baru memulai pembelajaran. Sekarang kadang ngajar di sekolah dulu waktu saya ngajar jam-jam terakhir walaupun masuk sore pagi sore jam terakhir udah saya dengan tua hubungan antara guru dan siswa. Nah, kebanyakan hubungan guru dan siswa itu masih berlangsung satu arah selama pembelajaran. Jadi gurunya aktif mengajar, siswanya pasif atau diam saja. Kira-kira faktor apa yang guru dan siswa? Iya, guru dan siswa. Jadi di kelas itu kebanyakan gurunya aktif menjelaskan, kemudian ada yang ditanyakan anak-anak, siswanya diam saja. Gurunya tanya, akhirnya gurunya sendiri yang menjawab pertanyaan itu.
Jadi komunikasi berlangsung cuma satu arah. Kira-kira penyebabnya itu apa, Pak? Kenapa siswa itu kok cenderung diam sama pembelajaran? Ya, tetap siswanya diaktifkan. Apa namanya? Metode model pembelajaran. Model pembelajaran. Kita lanjutkan ya Pak ya. Jadi tadi kalau hubungan guru dan siswa itu masih berlangsung satu arah adalah untuk mengatasinya adalah metode guru. Metode guru diperbaiki ya Pak ya, diperbaiki untuk lebih bervariatif lagi, yang lebih inovatif lagi. Sekarang kita bahas untuk hubungan guru dengan orang tua Pak. Sepertinya hubungan guru dengan orang tua di sekolah kita itu kurang optimal. Ya. Kira-kira penyebabnya itu apa Pak? Ya mohon maaf, memang pertemuan wali murid itu selama 3 tahun hanya 2 kali. Kelas 1 1 kali, kelas 3 1 kali. Karena memang jarak antara lembaga kita dengan rumah, dengan tempat tinggal wali murid itu jauh. Untuk mendatangkan sering-sering itu nggak enak, kasihan. Banyak dari luar, ada luar Jawa juga ada. Dari Jember dan luar kota, karena di pondok. Terus solusinya biasanya, tapi sekarang untungnya ada HP ya, Pak ya. Alhamdulillah sekarang ada HP ya. Jadi kayak wali kelas itu sudah punya apa? Link apa? Grup WA dengan wali murid. Ya. Wali murid. Cuma mungkin kelemahannya itu kalau WA grup ke orang tua itu juga ada kelemahannya juga ya Pak ya. Misalkan wali murid yang kurang mengerti tentang HP ya Pak ya. Ya. Kurang mengerti dengan HP, akhirnya paliknya yang terkendala itu. Atau punya HP tapi tidak ada pulsanya, tidak ada kuotanya gitu Pak ya. Jadi itu kendalanya karena memang pengaruh jarak ya Pak yang menyebabkan kurang. Tapi insya Allah melalui WA itu. Kemudian untuk berikutnya apa penyebabnya siswa itu kesulitan untuk mengerjakan soal-soal HOTS Pak? Yang namanya HOTS itu kan panas itu tingkat kesulitannya tinggi. Iya, lagi-lagi ya balik pada kemampuan siswa. Kemudian yang kedua kira-kira apa Pak? Kurangnya latihan bisa atau tidak Pak? Iya, pasti kurang latihan. Kalaupun kemampuannya agak rendah, tidak begitu teman-teman rendah. Tapi kalau sering latihan, sering praktek, guru tidak hanya materi, praktek itu yang penting. Insya Allah enggak. Kalau misalkan kemampuan literasi sama numerasi siswa mempengaruhi apa enggak Pak? Untuk bisa mengerjakan soal-soal HOTS Pak? Pasti ya Pak ya? Iya. Literasi numerasi itu pasti untuk soal. Jadi siswa kesulitan karena masih rendahnya numerasi. Jangan nunggu, datangkan aja pengawas. Kemudian yang kedua mungkin selain tidak ada guru mungkin kurang nyari tahu ya Pak ya, kurang belajar ya, bisa jadi kurang belajar bisa. Iya. Kurang banyak literaturnya lagi. Menjemput bola, kurang menjemput bola ya. Ya, mungkin sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan yang lain. Banyak faktor. Kalau tadi adalah guru yang belum mau mengoptimalkan model pembelajaran inovatif, kemudian yang terakhir Pak, kira-kira apa penyebabnya guru kita itu belum mengoptimalkan penggunaan IT, teknologi dalam pembelajaran Pak? Terutama di sekolah kita. Yang pasti sarana prasarana di sekolah. Sarana prasarana terbatas di sekolah kita. Contohnya apa Pak? Ya, proyektor dan sebagainya. Malah masih banyak guru yang tidak punya laptop itu. Iya Pak. Mudah-mudahan depan. Mungkin laptop misalkan bisa pakai laptopnya sekolah punya, cuma kalau mau mengajar di sekolah kayaknya di kelas wifi-nya mungkin Pak tidak nyambung di semua kelas ya Pak ya. Wifi juga tidak nyambung di semua kelas. Sehingga kan iya. Berarti yang pertama intinya kurangnya sarana dan prasarana ya. Sarana prasarana. Kalau kemampuan guru kira-kira berpengaruh apa enggak Pak? Misalnya sarana prasarana sudah lengkap tapi guru belum mampu. Bisa juga ya Pak ya? Bisa juga. Karena tidak semuanya guru yang jadul juga ada. Paham IT. Paham IT. Itu saja Pak yang saya tanyakan tentang yang ada hubungannya dengan nanti persiapan PPL saya. Terima kasih Pak Guru sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, semoga lancar. Amin, sudah membantu saya.
untuk menyelesaikan tugas wawancara dengan kepala sekolah. Semoga Pak Babun dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih banyak atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.